Itu tadi adalah sebuah pesan dari petani yang khawatir soal anjloknya atau ketidakpastiannya harga jual cabai di pasaran. Dan saya menghubungi langsung ya petani cabai yang ada di Kalianda, Lampung Selatan untuk mengetahui langsung apakah betul harga cabai di pasaran terutama untuk petani akan cenderung anjlok atau bagaimana. Jadi kita langsung saja menghubungi langsung ya. Petaninya bernama Pak Ian yang ada di Kalianda, Lampung Selatan. Langsung saja kita hubungi beliau dari sambungan video call ya. Oke, assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam. Ya Pak, nah ini Pak, saya mau tanyakan Pak Ian ini petani cabai ya Pak ya, tepatnya di mana Pak? Bisa dijelasin Pak? Tempat saya di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Kalianda, Lampung Selatan. Pak, kalau boleh tahu sekarang Pak Ian sendiri menanam cabainya sudah di usia berapa Pak? Sudah di usia 58 hari. Nanti butuh waktu berapa hari lagi Pak untuk panen terdekat? Untuk panen kira-kira tahun baru sama Natal itulah. Tahun baru. Nanti sebentar lagi ya Pak ya? Sebentar lagi itu Sebentar lagi panennya. akan panen, alhamdulillah. Nah ini Pak, saya ingin bertanya Pak soal ini kan kita mendapatkan info nih Pak ya. Jadi kayak petani ini ada yang khawatir soal harga cabai nih Pak, yang mungkin beberapa itu spekulasinya takutnya anjlok. Nah kalau untuk Pak Kasyanto sendiri itu sebagai petani cabai, apakah anggapan itu benar Pak? Atau sebagai apa Pak, pengalamannya Pak Ian sendiri menjelang Natal tahun baru ini seperti apa Pak harga cabai Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau memang harga cabai itu kita nggak bisa memprediksi ya. Ya kadang anjlok, kadang tinggi kayak gitu. Tapi minimal kita kan bisa menghitungnya gini, menghitung hari-hari besar seperti Natal, tahun baru, Lebaran haji kayak gitu. Menghitung berapa bulan kita panen kayak gitu. Kayak mudah-mudahan ini harga bisa naik lah kayak gitu. Bisa tunggu kayak gitu. Ya kita kita harus menghitung bulan apa hari-hari besar kayak gitu. Ya. Kalau di Kalianda sendiri Pak, di Lampung Selatan itu sekarang kisaran harga cabai di tingkat petani itu berapa Pak? Kalau bisa Ya kemarin itu harga 14 ya. Terus minggu-minggu ini sudah naik 22 kayak gitu. 22.000 per kilo ya Pak ya? Kalau khususnya cabai besar ya, itu cabai merah keriting. Kalau harga cabai rawit sudah melonjak hari ini Mas. Melonjak ya hari ini ya kalau cabai keriting ya? Sudah 5.000 hari ini gitu. Oh, Cabai rawit kaliber sudah segitu itu. oke. Nah, kalau di kan ini kan ada kekhawatiran petani ya Pak ya soal apakah menanam cabai pada hari ini apakah untung atau rugi. Nah, kalau Pak Ian sendiri kenapa memutuskan untuk tetap menanam cabai di musim tanam pada tahun ini Pak, atau menjelang awal tahun ini Pak, menjelang tahun baru? Oh, kenapa harus menanam gitu Pak? Betul ya Pak. Itu kenapa Pak alasannya Pak? Ya gitu kan kita. Ya memang kalau musim penghujan memang kan susah gitu dari perawatan dari ini. Tapi kita kan ya gitu, kita
mengintip-intip harga itu Mas, kita mengintip harga. Misalnya ya biasanya kalau musim hujan, musim ini harga cabai bisa melonjak kayak gitu. Oke, berarti intinya kalau menanam sekarang cukup untung ya Pak ya untuk petani untuk mendapatkan untung ya untuk harga cabai pada saat ini ya Pak ya. Oke. Ya musim hujan juga susah kayak gitu, masalah perawatan kayak gitu. Kita memang harus benar perawatan kayak gitu, kan banyak yang nggak hasil gara-gara hujan, musim penghujan kayak gitu. Iya Pak. Kita kan harga gitu ya, biasanya kita memprediksi kayak gitu. Nah kalau Pak Ian sendiri itu apakah ada kendala soal cuaca Pak? Musim hujan mungkin di Kalianda seperti apa Pak cuacanya yang juga apakah mempengaruhi juga? Dari hujan di Kalianda pagi ini, mulai kemarin musim panas, kemarin 2 hari ini mulai hujan ini. Oh ini mulai hujan ya di Kalianda Pak? Ini cukup untuk di Kalianda sendiri cuaca masih bisa apa ya, masih aman nggak ya untuk tanaman cabenya? Aman untuk tanaman cabai kalau Masih oke lah Pak ya, masih nggak apa mengganggu. Kalau soal ini Pak, mungkin di musim hujan cabenya Pak Ian mungkin ada kendala mungkin di penyakit atau bagaimana? Kalau saya itu apa namanya, kalau penyakit kita itu mencegah dulu. Kalau menurut Pak Ian sendiri, kalau sekarang kan Pak Ian juga ini ya tetap harus melalui ke Tengkulak ya untuk jual hasil cabenya ya Pak ya. Nah itu kalaupun tetap dijual ke Tengkulak, apakah masih untung juga? Masih untung, Mas. Ya untuk Kalau kita lagi yang banyak-banyaknya, kita nggak bisa sih jual sendiri kalau nggak ke Tengkulak gitu. iya. Kalau sudah mulai panen itu ngagung-ngagungnya lah kalau orang sini banyak-banyaknya gitu. Panen pertengahan gitu, pasti kita jual tetap ke Tengkulak, nggak bisa kita jual ke pasar sendiri gitu, nggak bisa. Mungkin kita cari ke Tengkulak mana yang lebih mahal kayak gitu. Oke, berarti jadi kalau jual ke Tengkulak itu Pak Ian masih dapat untung ya Pak ya untuk masih ya, dapat jadi untung. masih berarti di tingkat Tengkulak pun masih harganya masih aman lah ya untuk tanaman cabai. Iya. Kalau untuk Pak Ian sendiri mungkin bisa kasih apa pesan terakhir mungkin untuk petani-petani di Indonesia soal kekhawatirannya soal harga cabai yang mungkin akan anjlok, bagaimana di tengah situasi ini mungkin Pak Ian bisa kasih pesan mungkin ya. Iya. Untuk petani cabai Indonesia, jangan menolak lah kita menanam cabai, semangat terus gitu. Ya. Semangat. Ya, berarti untuk petani tetap semangat ya Pak ya untuk dan nggak usah khawatir juga untuk harga cabai anjlok karena juga pasti permintaannya juga banyak ya Pak ya menjelang Natal tahun baru ini ya Pak ya. Iya ya. Oke Pak, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu ya Pak ya untuk ngobrol sama kita. Iya. Jadi, ya semoga panen cabenya lancar dan bisa mendapatkan untung ya Pak ya dan rezeki yang melimpah lah Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ian atas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Dan yang bisa disimpulkan dari obrolan kita dengan petani cabai tadi Pak Ian, bahwa kita tidak perlu khawatir ya, petani-petani di Indonesia tetap semangat dan tetap harus menanam cabai, karena tidak perlu khawatir soal
harga anjlok karena permintaan cabai di pasaran sangat banyak, terutama pada hari-hari besar yang mendekati pada tahun ini adalah Natal dan Tahun Baru. Jadi Boslur semuanya nggak perlu khawatir untuk menanam cabai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau ada ide konten lainnya bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang ya Boslur. Terima kasih banyak.